Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudarni dari kelas 12 MIA 3 dari SMA 6 Lu Utara. Di sini saya akan membahas tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya akan membahas terjadinya pasar karena permintaan dari pembeli dan penawaran. Ada dua potensi pasar melalui pendekatan, diantaranya pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, dan untuk mendekatkan penawaran adalah mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat produk inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Dalam melakukan wirausaha ada sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya dalam wirausaha kerajinan dibutuhkan bahan baku atau material, teknik dan alat serta keterampilan, dan wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat keterampilan dan bahan baku yang ada pada daerah tersebut. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu produk, penggunaan produk, materi, teknik pembuatan, nilai estetis dan harga jual. Proses perancangan produk dapat diawali dengan mencari ide produk dengan cara pendapat party fitting atau membuat studi model, rasionalisasi dan penentuan desain akhir. Yang pertama adalah mencari ide produk dengan curah pendapat. Di sini setiap anggota kelompok dapat dengan bebas mencurahkan idenya dengan beragam dan sebanyak-banyaknya, dan juga berkesempatan menunjukkan ide yang tidak akan masuk akal. Kedua adalah rasionalisasi, adalah proses mengevaluasi ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah mungkin untuk produksi dengan teknik yang ada saat ini, apakah material yang dapat untuk mewujudkan, dan pertanyaan lain. Ketiga adalah membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, dan produksi kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi berbentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, dan studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Adalah material yang akan digunakan dalam produksi kerajinan. Ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam membuat studi model, ialah gunting, cutter, lem statif, dan lainnya. Keempat adalah penentuan desain akhir, yaitu dengan studi model menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik dan manfaat dan menentukan desain akhir yang terpilih. Produksi kerajinan untuk pasar lokal memiliki beberapa tahap produksi secara umum, yaitu pembahasan, dan yang artinya mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Kedua adalah membentuknya, yang arti membentukkan bahan baku berdasarkan pada jenis material yang membentuk produk yang akan dibuat. Ketiga adalah perakitan, yang dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri dari beberapa bagian, dan perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung. Dan terakhirnya adalah finishing, dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan agar produk yang dibuat lebih awet dan dapat menarik perhatian pembeli. Produksi dapat dilakukan dengan dua model, yaitu metode tradisional dan metode modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahap produksi, sedangkan pada metode modern satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan 3K, yaitu keselamatan dan keselamatan kerja. Ada beberapa fungsi dari kemasan produk kerajinan, diantaranya kemasan sebagai bagian penting kerajinan pasar lokal, melindungi produk dari debu dan kotoran. Tiga, memberikan kemudahan distribusi, membuat produk tersebut menarik dan dapat membuat pembeli tertarik pada produksi. Kemasan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kemasan primer. Kemasan primer yang melekat pada produk. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang isinya adalah produk. Kemasan tersier produk berfungsi untuk memberikan kemudahan distribusi dari tempat produk ke tempat penjualan. Tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan primer, namun setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker, keterangan cara pengguna produk. Keterangan cara pengguna produk dapat digambarkan pada tabel atau gambar. Pada produk kerajinan ada harga jual yang harus diperhitungkan, yaitu harga jual produk dan biaya produk. Pada harga jual produk, sejumlah harga yang dibebankan pada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, sedangkan biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu pertama, perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal, diantaranya full costing, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, dan ditambah dengan biaya non overhead seperti biaya pemasaran dan biaya transaksi. Kedua, variable costing. Pendekatan variable costing
mesti memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku. Pendekatan variabel terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, reproduksi, dan overhead, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi. Dua, metode penetapan harga produk secara teori dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach, pendekatan biaya atau cost orient approach, pendekatan pasar atau market approach. Media promosi untuk kerajinan untuk pasar lokal. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produksi atau dikenal dengan sebutan 4P. Tujuan promosi ialah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli atau membuat pembeli membeli produk promosi yang tepat dan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli, antaranya perhatian dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat. Interest atau ketertarikan dari calon pembeli. Desire adalah keinginan calon pembeli untuk memiliki produk. Action adalah tindakan membeli. 4 bentuk respon dikenal dengan idea atau attention, interest, desire, dan attention. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu above the line adalah promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, radio, dan poster. Below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya secara langsung, contohnya mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk fashion. Pada saat ini dengan berkembangnya teknologi informasi, promosi juga dapat memanfaatkan promosi online melalui website atau sosial media. Penjualan sistem konsinyasi. Penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan sesuai perjanjian. Perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan informasi yang harus di dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik atau konsinyasi, nama pihak yang dititipkan untuk konsinyasi, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjual, dan terakhir ditentukan komisi. Demikian pembahasan ini saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.